Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Sedianya beberapa waktu yang lalu, hari Sabtu, kita ada rencana mau ngaji offline, ketemu dan ngaji langsung. Tapi Haji Akbar sudah beli tiket, tak jadi pergi. Ustadz Sofi datang tapi cepat pergi. Kalau Gus Bururi ya maklum tidak datang juga, ya kan. Oleh karenanya harinya kita geser hari ini. Insya Allah mudah-mudahan tetap istiqomah, tidak mengurangi rasa khidmat kita dalam tholabul ilmi, senantiasa mencari hikmah-hikmah dari setiap apa yang ada di dunia ini semata-mata karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan, teman pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, pagi ini kita akan membahas dan membaca hikmah ke-36 dan 37. Hikmah ke-36 dan 37 ini syarat dengan beberapa nilai-nilai teologis. Wajar saja kalau teologi itu dekat dengan teosofi, bahwa ilmu kalam tidak bisa tidak sering juga dibahas dalam pembahasan tasawuf. Pancasila saja dimulai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dan ilmu kalam ya itu menjadi dasar dari setiap ilmu apapun, termasuk ya ilmu tasawuf ini. Karena ini berkaitan dengan ilmu kalam, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan usuluddin, oleh karenanya saya ingatkan prinsipnya adalah kita memahami laisa kamitslihi syai'un. Allah itu punya sifat mukhalafatul hawadis. Dengan demikian kalau ada ungkapan kami, ada kalimat dan bahasa kami tentang yang berkaitan sifatullah, asmaullah, apalagi zatullah, itu mesti dipahami secara laisa kamitslihi syai'un, secara mukhalafatu lil hawadis. Begitu ya. Baik, kita akan mulai hikmah yang ke-36 dan nanti akan langsung lanjut ke hikmah ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalal musannifu Ibnu Athaillah Sakandari, syu'aul basirati yushhiduka qurbahu minka, wa ainul basirati yushhiduka adamaka liwujudihi, wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Terjemahnya, syu'aul basirati, sinar mata hati. Mata hati itu punya sinar. Itu yushiduka, memberi petunjuk kepadamu, memberitahumu. Qurbahu minka, akan dekatnya Allah darimu. Bagian 1. Bagian 2, wa ainul basirati, sementara kahanan mata hati, ya mata hati itu sendiri, yushhiduka adamaka, memberitahumu akan ketiadaanmu, liwujudi, karena adanya Allah. Yang ketiga, bagian ketiga, wa haqqul basirati, sementara hakikat mata hati itu yushiduka wujudahu,
memberitahumu akan wujudnya Allah. La adamaka wala wujudaka, tidak ketiadaanmu, tidak pula wujudmu. Dah. Kita ulangi terjemahnya supaya lebih jelas lagi. Hikmah ke-36 ini ada 3 bagian. Bagian pertama, Su'aul basirati yusyiduka wurbahu minka. Sinaran mata hati, Su'aul basirah, memberitahumu akan dekatnya Allah darimu. Wa ainul basirati yusyiduka adamaka liwujudihi. Yang kedua, mata hati itu sendiri, kahanan mata hati itu memberitahumu akan tiadamu karena wujudnya Allah. Yang ketiga, wa haqqul basirati yusyiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Hakikat mata hati memberitahumu wujudnya Allah, bukan tiadamu, bukan pula wujudmu. Nah, itu terjemahnya. Mari kita dalami, mari kita baca secara lebih substansial dan maknawi lagi hikmah ke-36 ini. Teman-teman pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, hikmah ke-36 ini memberikan kita gambaran 3 pangkat orang yang sudah punya basiroh. Ada orang yang sudah punya basiroh. Ternyata orang yang sudah punya basiroh itu punya 3 tingkatan. Kalau di pegawai negeri itu kan ada eselon 3, eselon 2, eselon 1, kira-kira begitu. Ada yang tamtama, ada yang bintara, ada yang perwira. Orang kalau sudah mencapai perwira, tentu cara pandangnya beda dengan yang bintara, apalagi dengan yang paling bawah, tamtama. Dalam birokrasi, seorang yang sudah eselon 1, ya, itu tentu analisanya berbeda dengan daya analisa yang dimiliki oleh eselon 2 ataupun eselon 3. Jadi sama-sama eselon tapi ada tingkatannya. Sama-sama polisi tetapi ada pangkatnya. Ada pangkat yang tinggi, ada yang menengah, ada yang bawah. Itu gambaran untuk memudahkan hikmah ke-36 ini kita pahami. Orang yang punya basiroh itu pun berbeda-beda. Sama-sama basiroh, tapi ada yang syu'aul basiroh, ada yang ainul basiroh, ada yang hakul basiroh. Ada 3. Syu'aul basiroh kadang-kadang diartikan atau diredaksikan dengan ilmul yakin. Hakul basiroh, kelewat, saya ulangi. Syu'aul basiroh kadang-kadang diredaksikan dengan ilmul yakin. Ainul basiroh, ainul yakin. Hakul basiroh, hakul yakin. Kalau antum semua kadang-kadang mendengarkan pidatonya almarhum Mbah Maimun Zubair, Mbah Mun itu kalau pidato atau dawuh itu sering menyampaikan ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, gitu. Jadi yang ilmul yakin adalah pangkat paling rendah, syu'aul basirah. Ainul yakin pangkat menengah, ainul basirah. Hakul yakin pangkat paling tinggi, yaitu hakul basirah. Baik, sudah kita pahami. Ternyata orang yang basirah itu mempunyai 3 tingkatan. Dengan demikian, pembahasan hikmah ke-36 ini tidak memasukkan orang-orang yang tidak punya basiroh. Kan sudah dulu kita sampaikan bahwa basiroh itu yang mampu untuk
membaca dan melihat Allah. Karena setiap orang itu punya basor, tapi tak semua orang punya basirah. Lahum qulubu ya'qiluna biha au adzanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Basornya tidak buta, yang buta basirohnya yang ada dalam hati. Nah, itu dalam surat Al-Hajj ayat 46. Oleh karenanya hikmah ke-36 ini adalah kita oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari diperkenalkan 3 tingkatan orang yang punya basiroh. Baik, kita lanjutkan. Orang yang punya syu'aul basiroh atau ilmu yakin adalah yushiduka qurbahu minka. Orang yang pangkatnya masih syu'aul basiroh, ia akan mendapati bahwa Allah senantiasa dekat darinya. Kita sering bilang, mudah-mudahan Allah selalu menyertaimu. Alhamdulillah, rahmat Allah senantiasa dekat dari kita. Itu namanya syu'aul basiroh. Allah adalah zat yang senantiasa ia sadari dekat dengan segala kehidupan dan hidupnya. Orang seperti ini, basirohnya itu memberikan semacam sinaran dan memberikan cahaya kepada hatinya, sehingga dia menyadari bahwa Allah senantiasa maha dekat darinya. Wa nahnu khina idin tandurun wa nahnu wa antum hina idin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Al-Waqiah 85. Nahnu aqrabu ilaihi minkum. Kami ini lebih dekat dari kalian. Tapi apa? Walakin la tubsirun. Kalian tak menyaksikannya. Kalian tak basiroh. Kalau kalian basiroh, maka kalian akan tahu kalau aku lebih dekat darimu dari apapun dan siapapun. Jelas kan? Firman Allah dalam Al-Waqiah 85. Kalau kita punya basiroh, maka kita akan tahu bahwa Allah itu maha dekat, lebih dekat dari apapun dan siapapun. Tapi walakin la tubsirun, kebanyakan tidak menyadari ini karena la tubsirun. Kalau tubsirun akan tahu kalau Allah itu maha dekat. Nah ini, oleh karenanya orang yang punya basiroh, tapi basirohnya itu oleh Syekh Ibnu Athaillah diperinci, basirohnya itu hanya syu'a'nya, hanya sinarnya yang ia miliki. Maka orang yang punya syu'aul basiroh ini akan membuat dia senantiasa tahu bahwa Allah sungguh maha dekat darinya, lebih dekat kepadanya dibandingkan apapun dan siapapun. Satu, syu'aul basiroh, ilmul yakin. Kita lanjutkan pangkat yang kedua. Ini pangkatnya lebih tinggi dari pangkat syu'aul basiroh. Ini dinamakan dengan ainul basiroh, dinamakan dengan ilmul yakin. Nah, kalau orang itu punya ainul basiroh, seperti apa? Wa ainul basiroti yushiduka adamaka liwujudihi. Kalau orang ini sudah mencapai ainul basiroh, kahanan basiroh, ya basiroh itu, kalau tadi kan cuma sinarnya, basiroh itu dia miliki.
maka itu yushiduka adamaka liwujudi, akan membuatmu mengerti ketiadaanmu karena wujudnya Allah. Jadi dia menjadi fana. Jadi makomnya makom fana. Apa makom fana itu? Ya, secara hakikat kan manusia dan seluruh makhluk tiada. Kenapa kok ada? Diwujudkan oleh Allah. Maka agak teliti kita. Itu saya sering diingatkan oleh Gus Bruri itu. Coba teliti. Allah itu wujud. Selain Allah mawujud. Coba dengarkan itu. Allah itu wujud. Selain Allah mawujud. Allah ada, selain Allah diadakan. Allah wujud, selain Allah diwujudkan. Kan udah jelas itu. Allah wujud, selain Allah tidak wujud, tapi mawujud, diwujudkan. Iya kan? Sehingga nanti seingat saya itu di belakang banget, di hikmah yang ke-141, nanti Syekh Ibnu Athaillah ada hikmahnya. Al-aqwanu sabitatun bi isbatihi, seluruh makhluk itu ada dengan diadakan oleh Allah. Nah, gitu ya. Udah jelas yang diingatkan oleh Gus Bruri sama saya itu. Allah wujud, selain Allah diwujudkan. Dengan demikian, sesungguhnya semua selain Allah, hakikatnya itu adam, tidak ada. Kalau Allah, itu hakikatnya semata-mata dia saja yang ada. Nah, sekarang Ainul Basiroh membuat orang menyadari. Orang yang sudah punya Ainul Basiroh akan menyadari bahwa hakikatnya dia tiada. Yang ada siapa? Hanya Allah. Nah, ini namanya makomul fana, derajat kefanaan diri. Kalau yang pertama tadi apa? Makomu zikri, derajat selalu ingat dan zikir kepada Allah. Nah, sekarang yang paling tinggi ini, wa hakul basiroti yushiduka wujudahu. Hakul basiroh, kalau tadi yang kedua ini kan basiroh saja, kalau ini hakul basiroh, basiroh yang sejati, yang hakiki, basiroh yang sesungguhnya. Ketika ia dimiliki oleh seseorang, yushiduka wujudahu, akan memberitahumu akan wujudnya Allah. La adamaka wala wujudaka, tidak memberitahumu selain itu, tidak juga adammu, tidak pula wujudmu. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini pangkat paling tinggi, namanya hakul basiroh, namanya hakul yakin. Ketika hakul basiroh itu dimiliki oleh seseorang, yang ada padanya adalah kesadaran akan wujudnya Allah. Nggak ada selain itu, nggak ada selain itu. Saya ulangi, yang ada pada dirinya adalah wujudnya Allah. Selain itu nggak ada. Ya adammu tidak ada, wujudmu tidak ada, yang ada wujudnya Allah. Coba bandingkan dengan yang kedua. Yang kedua itu kan yang didahulukan adamaka, unsur dirimu itu masih ada. Unsur dirimu masih ada walaupun Adam. Tetapi kalau yang ketiga, yang hakul basiroh ini, unsur selain Allah tidak ada. Yang ada hanya wujudillah. Ini namanya makomus syukri, derajat yang sudah ekstasi. Jadi sebelum saya lanjutkan ya, ini tidak usah dipikir terlalu dalam. Kalau memang belum derajatnya ya nggak usah dipaksa-paksa. Kalau paham, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah.
Kalau tidak atau belum paham, la haula wala quwata illa billah, alhamdulillah. Dah gitu. Ini hanya sebuah anggap saja sementara ini wacana yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari tentang derajat-derajat orang yang punya basirah. Nggak usah Gus Bruri dan kita semua itu nggak usah kepedean atau yakin aku langsung ke hakul basirah, ya jangan begitu ya. Orang paham saja belum, ya kan, apalagi berusaha mengamalkan. Ya ini faktanya, ini kenyataannya, ini derajat yang ada dalam mereka yang punya basirah. Ya nanti tinggal kita lihat, kita kira-kira pantasnya masuk yang mana gitu. Rekan-rekan yang saya muliakan, secara umum hikmah ke-36 ini selaras dengan firman Allah dalam surat Fussilat 53. Akan saya baca dan kemudian kita akan mentafsiri secara sekilas saja ayat ke-53 dari surat Fussilat ini secara tafsir ishar. Firman Allah, sanurihim ayatina fil afaqi. Ini sering dibaca oleh Gus Baha ini. Sanurihim ayatina fil afaqi. Kami akan beritahu mereka tentang ayat-ayat kami fil afaqi, di angkasa. 1. Su'aul basirah. Wa fi anfusihim, dan tentang diri mereka. 2. Ainul basirah. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi mereka bahwa Allah lah yang hak, hakul basirah. Jadi itu. Jadi dalam ayat ini Allah berfirman, kami akan beritahu tanda-tanda tentang kebesaran kami di afaq, kemudian tentang diri mereka, sampai mereka menjadi jelas bagi mereka bahwa annahul haq, Allah adalah satu-satunya yang hak. Sanurihim ayatina fil afaq, ini tentang su'aul basirah. Jadi kalau Gus Baha ini bahas ini biasanya himnya itu domirnya kemana, biasanya gitu lah ya. Ini kita bahas beda ini Pak Jakbar. Sanurihim ayatina fil afaq, itu adalah semacam difahami sebagai su'aul basirah. Wa fi anfusihim, dipahami sebagai ainul basirah. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, adalah hakul basirah. Masya Allah. Rekan-rekan yang saya muliakan, untuk menggambarkan secara lebih dekat dalam ilustrasi lahiriah, gambarannya begini loh. Ada 3 tingkatan ini kan ya, basirohnya itu ada 3 tingkatan. Orang yang su'ail basiroh itu seperti orang yang mendengar kalau Mekah itu kota yang ada di Saudi sana. Belum pernah ke Saudi, belum pernah pergi umroh, belum pernah pergi haji. Dia cuma tahu melalui informasi yang dia dengarkan dari banyak orang, dan informasi ini valid kalau Mekah itu ada. Yakin Mekah itu ada, tapi belum pernah melihat Mekah, apalagi masuk Mekah. Itu namanya su'aul basirah. Sekarang ada orang datang ke Mekah tapi nggak punya izin masuk ke Mekah, dia melihat Mekah dari jauh. Itu namanya ainul basirah. Nah sekarang ada orang datang ke Mekah, masuk ke Mekah, itulah namanya hakul basirah. Jadi ilustrasi lahiriahnya semacam itu. Oleh karenanya rekan-rekan, sekali lagi ini adalah sebuah hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang memberikan gambaran kepada kita tentang masing-masing tingkatan orang yang sudah punya basirah. Antum bisa masuk kemana?
Kalau belum bisa masuk di antara salah satu dari tiga ini, berarti masih termasuk la ta'mal absoru walakin ta'mal apa? Yang ada dalam sudur. Jadi kalau kita belum mampu, kita belum mampu, ya la ta'mal absoru walakin ta'mal qulubul latifis sudur. Ya, anggap aja begitu. Mudah-mudahan bisa basiroh. Ya, minimal su'aul basiroh. Dah. Itu hikmah yang ke-36. Hikmah yang ke-37. Hikmah yang ke-37. Ini hikmahnya pendek. Sekali baca saja langsung hafal. Tapi membutuhkan asas keimanan yang mapan untuk memahami ini secara lurus dan benar. Ibnu Athaillah mengatakan, hikmah ke-37, kanallahu wala syai'a ma'ahu wa huwal an ala ma kana alaihi. Allah ada, kanallah, Allah ada, wala syai'a ma'ahu, tidak ada apapun bersamanya, wa huwal an, dan Allah sekarang saat kita mengatakan ini, alama kana alaihi, adalah Allah yang adanya ya dahulu azali. Kayak al-ghos ya, kayak teka-teki. Tapi saya ulangi lagi, ini tolong kita betul-betul bijaksana memahami ini dan mendengarkan apa yang kami katakan. Allah maha ada dan tidak ada apapun dan siapapun bersamanya. Dan Allah saat ini adalah Allah yang dulu di masa azali, juga Allah yang akan datang. Rekan-rekan yang saya muliakan, saya ingin memulai ini dengan pujian Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang penyair. Ada seorang penyair yang juga sahabat Rasulullah bernama Labid bin Rabi'ah. Labid bin Rabi'ah ini adalah salah satu penyair yang dipuji oleh Rasulullah dalam hadis sahih. Hadis ini terdapat dalam Bukhari, juga terdapat dalam Muslim. Rasulullah bersabda, asdaqu baitin qala husyair, bait paling jujur yang pernah dikatakan oleh penyair adalah ala kullu syai'in ma khalallah batil. Dan ingatlah, setiap sesuatu selain Allah adalah batil. Ini dalam Bukhari dari Abu Hurairah. Dalam matan lain, matan hadis yang lain, Rasulullah bersabdanya, asdaqu kalimatin qalaha syair kalimatul labid. Kalimat yang paling benar yang dikatakan oleh penyair adalah kalimatnya Labid bin Rabi'ah, yaitu sebuah syair, ala kullu syai'in ma khalallah batil. Ini adalah syairnya Labid bin Rabi'ah. Syair ini panjang sekali, tapi kutipannya, ala kullu syai'in ma khalallah batil wa kullu na'imin la mahalata zail. Ingatlah, selain Allah adalah batil, hanya Allah yang hak. Wa kullu na'imin la mahalata zail, setiap nikmat pasti akan lenyap dan sirna. Ini hanya penggalan syairnya Labid bin Rabi'ah. Dalam matan lain, Rasulullah bersabdanya begini, asdaqu kalimatin qala syair kalimatul labid ala kulli syai'in ma khalallah batil wa qata
Umayyah bin Abi Salti ayuslim. Kalimat yang pernah dikatakan oleh penyair yang paling benar itu kalimatnya Labid, kata Nabi. Wa kata Umayyah bin Abi Salt ayuslim. Dan hampir saja Umayyah bin Abi Salt itu yuslim, bisa diartikan masuk Islam, bisa diartikan setuju. Karena Umayyah bin Abi Salt itu adalah seorang penyair dari Taif yang sampai matinya dia tidak masuk Islam, sampai matinya kafir. Akan tetapi syairnya itu bagus. Syairnya itu karena diambilkan dari kitab-kitab orang terdahulu. Itu kalau nggak bicara tentang ayat-ayat Tuhan, tentang kejadian alam semesta, itu bahkan juga memuji kekuasaan Tuhan. Tapi sayangnya dia tak masuk Islam. Maka Rasulullah apa? Sabdanya, wa kada Umayyah bin Abi Salti ayuslim. Tapi kalau Labid bin Rabi'ah itu termasuk sahabat yang ahli syair. Baik, rekan-rekan yang saya muliakan, Rasulullah memuji sebuah syair yang mengatakan ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Selain Allah itu batil. Ini dipuji oleh Nabi sebagai asdaku baitin, asdaku kalimatin. Nah, oleh karenanya mari kita kembali ke hikmah ke-37. Allah yang kita sudah mengetahui bersama, mukhalafatul hawadis. Sifat daripada Allah tidak sama dengan yang hadis. Kalau sifatnya hadis itu selalu berubah. Kalau Allah tentu niscaya tidak pernah berubah. Perhatikan, benda apapun, benda mati maupun benda hidup, pasti berubah. Pasti berubah. Elemen apapun pasti berubah. Partikelnya pasti juga akan berubah. Katanya yang bisa merubah itu adalah kondisi zaman. Kadang tempat, disesuaikan dengan masa dan tempatnya. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini saya tidak tahu secara betul-betul ya, cuman saya ingin menyampaikan ke kita semua, Gus Bruri. Banyak fisikawan yang meragukan tentang waktu itu ada atau tidak ada. Waktu itu ada apa enggak? Ya enggak ada sebenarnya. Yang ada kan konsep waktu. Hari, minggu, bulan, tahun itu kan konsep tentang waktu yang diadakan oleh kita. Lah hakikatnya itu waktu ada apa enggak? Wallahu alam. Hanya saja ini mesti menjadi perdebatan. Dalam hikmah ke-37 ini menunjukkan dan mengukuhkan bahwa waktu itu wahmiyah. Waktu itu hanya ilusi semata sebenarnya. Ya, yang ada bumi mengitari matahari. Dalam pemahaman dan mata awam kita, matahari terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat. Sehingga hari ini Rabu, besok Kamis, dan seterusnya itu adalah konsep yang diciptakan sendiri. Hakikatnya waktu itu wahmiyah. Waktu yang kita konsepkan itu menjadi sebuah konsep zaman yang berubah, terus maju. Itu berlaku untuk makhluk. Bagi Allah, waktu kan tidak ada. Bagi Allah, tidak ada waktu. Tidak berlaku waktu untuk Allah. Kalau sulit dipahami ya nggak usah dalam-dalam ya. Hanya saja Allah itu berbeda dengan hawadis, sehingga kana Allahu ala syai'a ma'ahu. Allah itu adalah adanya dia sejak azali, sekarang, dan sampai nanti tidak berubah. Wala syai'a ma'ahu, dan tidak ada apapun bersamanya. Kalau kita sering ngomong, aku sedang sendiri, itu nggak mungkin, itu nggak mungkin. Nggak usah kita bicara tentang ada malaikat di kanan dan kiri kita. Kita sendiri itu aja sudah mustahil. Karena di dalam diri kita ada sel, ada partikel kecil, ada kuman. Nggak usah jauh-jauh. Di wajah kita itu ya pasti ada kuman, walaupun tiap hari Ustadz Sofi itu pakai lulur apa saja, itu pasti ada kuman.
pasti di kaki kita, entah itu bakteri, entah itu apa. Oleh karenanya Allah la syai'a ma'ahu. Kalau kita selalu ada syai' ma'ana, nggak mungkin sendiri, itu nggak mungkin. Bisa dipahami ini ya. Nah, ini konsep selanjutnya lagi. Wahwal an alama kana alaihi. Firman Allah dalam surat Ar-Rahman, wahwa fi sya'n, ya kan? Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Huwa fi sya'n. Jadi kita mau minta apa saja sama Allah, ya Allah tidak berkurang, tidak pula bertambah. Beda dengan kita memberikan orang apa yang kita miliki berkurang. Kita mendapatkan sesuatu dari orang, kita akan bertambah. Begitu kan? Makan banyak akan membuat berat badan naik. Kalau makan kurang, 2 hari nggak makan, maka otomatis akan turun. Allah tidak seperti itu. Jadi bagaimana? Ya bila kaifin, nggak usah dibagaimanakan. Jadi Allah itu seperti dia di masa azali, ya seperti dia yang sekarang, seperti dia yang nanti. Karena sekali lagi, waktu tidak berlaku untuk Allah. Paham? Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Tidak paham? La haula wala quwata illa billah, alhamdulillah. Udah gitu aja. Jadi yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Firman Allah dalam Ar-Rahman 29. Rekan-rekan pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, maksud Ibnu Athaillah Sakandari menyampaikan hikmah ke-37 ini adalah pemahaman orang yang sudah hakul basiroh kepada Allah, ya seperti ini. Orang yang sudah punya basiroh, terutama orang yang hakul basiroh, memahami Allah seperti hikmah yang ke-37 ini. Nah, oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, seperti apa dan derajat apa yang kita miliki itu tergantung bagaimana daya analisa kita melihat kita hubungannya dengan Allah. Bagaimana kita punya persepsi akan Allah, itu yang membuat perbedaan derajat-derajat basiroh yang kita miliki. Ini kalau memang kita sudah punya basiroh. Dan kesadaran orang yang punya basiroh akan Allah adalah karena Allah wala syai'a ma'ahu wa wal an ala makana alaihi, yaitu hikmah yang ke-37 ini. Rekan-rekan yang saya muliakan, hanya informasi saja, sebagian nushah atau sebagian tulisan tentang Al-Hikam Al-Athaillah, memang hikmah ke-37 ini tidak tertulis, gitu ya. Akan tetapi di sebagian besar itu tertulis dan merupakan kelanjutan dari hikmah ke-36, sehingga tertulis hikmah ke-37. Oleh karenanya saya sampaikan sekali lagi, hikmah ke-37 adalah konsepsi tentang Allah bagi mereka yang sudah punya basiroh. Persepsi akan Allah bagi mereka yang sudah punya basiroh. Mereka yang sudah punya basiroh itu ada yang syu'aul basiroh, ada yang sudah ainul basiroh, ada yang paling tinggi yaitu yang hakul basiroh. Sekali lagi, ini adalah hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah agar kita tahu masing-masing tingkatan. Ya mudah-mudahan kita bisa untuk mencapai masing-masing tingkatan itu lebih-lebih tingkatan paling tinggi. Akan tetapi jika belum dipahami atau belum bisa mencapai itu, ya kita berusaha istiqomah dan istiqomah. Jangan pula dipaksakan. Belum paham, jangan pula difahami secara cepat. Perlu proses, perlu segalanya dijalankan dengan pelan-pelan. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan
Ternyata cukup panjang ya. Hikmah yang ke-36 dan 37 ini kurang dan khilafnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.